Belas. Faslun utawi iki iku fasal suci yusannu dan sunnakan raf'ul yadaini apa ngangkat tangan loro. Setelah membahas tasdidnya Al-Fatihah, sekarang kita bahas kapan kita disunnahkan mengangkat dua tangan. Kapan kita disunnahkan mengangkat kedua tangan saat sholat. Jadi hukum mengangkat tangan saat sholat, baik sholat yang sifatnya fardu ain ataupun yang fardu kifayah ataupun sholat yang sunnah, baik rawatib ataupun muaqqat ataupun dzati sabab ataupun sholat sunnah mutlak, ala kulli hal ketika mengangkat mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Makanya kemarin disebutkan dalam rukun-rukunnya sholat itu kan ada membaca takbiratul ihram, iya kan? Rukun yang pertama kan apa? Niat di dalam hati, kemudian bersamaan dengan takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada penjelasan di situ mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena mengangkat kedua tangan tidaklah wajib di dalam sholat. Mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah. Baik takbiratul ihram atau takbir yang lain, takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu hukumnya sunnah. Lah, yusannu dan sunnahkan raf'ul yadaini apa ngangkat tangan loro. Fi arba'ati mawadhi'a ing dalam papat piro-piro panggonan. Kita disunahkan mengangkat kedua tangan kita itu pada 4 tempat. Inda takbiratul ihrami ing dalam nalikane maca takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, takbir memulai salat itu disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali memulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Itu sunnah mengangkat kedua tangan. Lah, cara mengangkat kedua tangan, ini telapak tangan ini menghadap ke kiblat, ya. Telapak tangan menghadap ke kiblat, kemudian jari-jari tangan ini direnggangkan, tidak dipepetkan seperti ini. Direnggangkan sewajarnya, bukan kayak gini mau menerkam musuh gitu, enggak ya. Biasa. Dilepas biasa, dibuka, diangkat sejajar dengan bahunya, bukan apa namanya, bukan di depan dada begini, bukan, tapi sejajar dengan pundaknya, ya. Kemudian ibu jari ini di bawah daun telinga, ibu jarinya ini di bawah daun telinga, jari-jari telapak tangan di atas telinga. Jadi begini, bukan begini. Kalau begini ini tidak menghadap kiblat, tapi dihadapkan kiblat. Allahu Akbar. Ya, bukan begini sampai di luar. Allah, ya, tidak sejajar dengan bahunya atau tidak di bawah teli. Itu yang sempurna. Kalau pengen dapat pahala yang sempurna, kesempurnaan dalam mengangkat kedua tangan caranya seperti itu. Pak, seandainya saya tidak mengangkat seperti itu, Pak, boleh. Pokoknya mengangkat tangan, asal mengangkat tangan sudah dapat kesunahannya. Namun yang sempurna, misal saya takbir, Allahu Akbar, sudah dapat kesunahan mengangkat tangan. Tapi itu bukan yang sempurna. Karena yang sempurna adalah sejajar dengan pundaknya, kemudian menghadap kiblat, ibu jari di bawah telinga, jari-jarinya di atas telinga. Allahu Akbar. Seperti itu. Setelah itu meletakkan kedua tangannya ini di bawah dada, di atas pusar. Tangan kanan memegang pegelangan tangan kiri. Jadi bukan di dada, Allahu Akbar. Bukan seperti ini. Dalam mazhab Syafi'iyah itu sunnah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar setelah takbiratul ihram, dan tangan yang kanan memegang pegelangan tangan yang kiri. Tidak begini.
Ya, ada yang salat begini, Allahu Akbar, sendakap, bersedekap, ya. Enggak seperti itu, juga tidak pegang di sini lengannya, tidak. Tapi yang dipegang apa? Pegelangan tangan yang kiri dipegang. Ini sunnah yang sempurna seperti itu. Bisa dipahami? Bisa nggih? Jadi itu diperhatikan. Jadi kita upayakan, kita usahakan ketika sholat itu tidak hanya yang fardu dilakukan dan dibaca, namun sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat sebisa mungkin kita upayakan untuk tetap kita lakukan agar mendapatkan pahala yang sempurna. Sekalipun sunnah dan boleh ditinggalkan dan tidak mempengaruhi sahnya sholat, namun sangatlah rugi ketika kita melakukan ibadah yang paling istimewa berupa ibadah sholat, namun kita asal-asalan dalam sholat. Sholatnya cepet-cepetan. Tidak ada ibadah yang lebih istimewa, lebih utama, melebihi keutamaan daripada sholat 5 waktu. Sholat fardu. Sholat fardu lebih utama daripada umroh. Sholat fardu lebih utama daripada puasa. Lebih utama daripada zakat. Lebih utama daripada haji. Karena sholat 5 waktu itu ibadah yang paling utama setelah beriman. Kalau amal yang paling utama secara mutlak itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah iman, urutan amal yang paling utama dan pahalanya besar adalah ibadah sholat di dalam waktunya, yakni sholat 5 waktu. Makanya sholatnya pun kita upayakan dengan sholat yang sebaik-baiknya. Ya. Ketika kita sholat, kita upayakan sebaik-baiknya ibadah sholat. Karena itu ibadah yang utama. Paham nggih? Sampai-sampai mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu, Rasulullah menerimanya di tempat yang sangat istimewa, di langit. Di mana tempat itu atau langit itu tempat yang tidak pernah digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya para malaikat. Itu para malaikat-malaikat tempatnya di langit sana beribadah kepada Allah. Kanjeng Nabi menerima perintah sholat pun juga di atas langit. Ini yang harus kita perhatikan betul, terutama perempuan. Apalagi kalau sudah berumah tangga, apalagi sudah punya anak, itu kadang-kadang ada sembrono, ada meremehkan, gampang dalam masalah sholat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka atau siksa yang amat pedih teruntuk orang-orang yang sholat. Ini sholat tapi masih mendapatkan ancaman, siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Siapa yang dimaksud lalai di dalam sholatnya? Para ulama di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan alladzina yuakhiruna sholata an waktiha. Orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang amat pedih adalah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Tanpa ada udzur. Berbeda kalau ada udzur, kalian safar, kalian melakukan bepergian jauh, boleh jamak takhir, ini kan? Orang yang bepergian jauh kan boleh menjamak takhir atau jamak takdim. Nah, sama karena itu bepergian jauh, sama ada niatan jamak takhir sehingga sholat zuhur tidak dilakukan nanti baru di waktunya sholat asar baru melakukan sholat zuhur, atau sholat maghrib tidak dilakukan karena niat jamak takhir, nanti dilakukan di waktunya sholat isya. Itu jamak takhir boleh karena ada udzur. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang amat pedih adalah orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Lalai di sini yang dimaksud adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat zuhur baru dapat 2 rakaat, Allahu Akbar baru dapat 2 rakaat, adzan asar. Salat asar baru takbir, Allah sholli fardhul asri, Allahu Akbar, sudah adzan maghrib.
Ini orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya sehingga masuk waktu berikutnya. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat pedih. Kalau mengakhirkan sholat tidak sampai habis waktunya, tidak berdosa. Semisal zuhur jam 11:30, kalian sholatnya jam 2, nggak berdosa. Dan itu tidak termasuk orang yang mengakhirkan sholat yang diancam oleh Allah di dalam ayat ini tadi. Karena apa? Karena masih di dalam waktunya sholat tidak sampai habis. Sekalipun di sana diterangkan ada waktu yang paling utama, paling mulia, paling afdol, ada waktu karoha, ada waktu hurmah, dan lain sebagainya. Itu ada penjelasan-penjelasannya. Waktu yang paling utama kapan melakukan sholat. Ya. Kemudian waktu yang makruh melakukan sholat kapan, terus sampai haram kapan melakukan sholat. Ya. Seperti itu dijelaskan nantinya. Paham nggih? Jadi jangan suka mengakhirkan sholat. Pak, saya haid Pak, kemudian saya sucinya jam 2 siang. Saman haid, kemudian sucinya jam 2 siang. Jam 2 siang sama suci, ini berarti sama sudah berkewajiban sholat duhur. Maka bersegeralah mandi wajib, terus melaksanakan sholat duhur sebelum adzan asar. Tidak boleh dan bahkan berdosa. Kalau sampean suci dari haid atau dari nifas jam 2, kemudian tidak nang mandi, tidak segera mandi, dienakno masak, dienakno nyuapin anake, mandikan anake, bersih-bersih rumahnya, punya bos, sekalian nanti aja mandinya nunggu asar sekalian nanggung. Berdosa kalian. Kenapa? Karena meninggalkan sholat dari waktunya. Karena tidak ada udzur. Yang udzur itu kan haidnya. Sedangkan haidnya sudah berhenti jam 2. Jangankan berhenti jam 2. Seandainya kalian berhentinya darah haid itu jam atau 1 menit sebelum adzan sholat berikutnya. Asar jam 3, 1 menit sebelum adzan asar kalian sudah suci dari haid. Itu saja wajib diqadha salat zuhurnya. Wajib diqadha salat zuhurnya kenapa? Karena sudah suci dari haid dan antara suci dengan adzan asar itu cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Maka kalian wajib mengqadha salat zuhur tadi itu. Dibuat salat kan gak mungkin cukup. Karena cuma tinggal 1 menit lagi sudah adzan asar. Nanti setelah adzan asar atau setelah masuk waktu asar kalian sudah mandi. Di samping sholat asar wajib mengqadha sholat zuhur ini tadi. Kenapa? Karena suci dengan waktunya sholat cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Paham itu nggih? Jadi jangan kemudian suci kemudian enak-enakan terus tidak sholat, jangan. Dan orang yang biasa meninggalkan sholat itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jadi jangan sembrono urusan sholat. Pahami ya kapan dilarang melakukan sholat. Artinya kapan seseorang dianggap mengakhirkan sholat itu kapan? Nah, itu dipahami. Isya itu kan mulai hilangnya awan merah, mega merah, ya kan? Setelah habisnya waktu maghrib sampai nanti munculnya fajar shodiq. Artinya apa? Artinya ketika kalian sholat isya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam tidak berdosa. Kenapa? Karena waktunya belum dan tidak dianggap mengakhirkan sholat itu. Karena yang dimaksud mengakhirkan sholat adalah melakukan sholat sampai ketika melakukan sholat itu masuk di waktu sholat yang lain. Nah yang pertama tadi apa? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram itu sunnah mengangkat kedua tangan. Mau ngangkat model apa saja, yang penting ngangkat tangan sudah dapat kesunahan. Kalau ingin mendapatkan yang sempurna, ya diangkat sejajar dengan baunya dan di bawah di bawah telinga, di atas jarinya di atas telinga sambil menghadap kiblat. Tidak begini kan ada yang takbir begini. Allahu Akbar. Kayak mau males gitu. Padahal ibadah yang istimewa oleh takbirnya mau males. Allahu Akbar. Ini tak baring. Ya, gak tegas belas.
Ya, jadi setelah diangkat, terus ditaruh di bawah dada, di atas pusar, sambil pegang pegelangan yang kiri, yang kanan di atas, kemudian pegelangan yang kiri ini dipegang. Itu sempurnanya. Paham ya? Kemudian wa indar ruku ilan indalem nalikane ruku, begitu juga ruku. Habis membaca Al-Fatihah atau membaca surat, kalian ruku takbir dulu. Allahu Akbar. Itu juga sunnah mengangkat kedua tangan. Sama cara mengangkat kedua tangan baik ketika takbiratul ihram ataupun pada saat mau ruku dan juga takbir-takbir yang lain yang dianjurkan mengangkat tangan, cara takbirnya sama semuanya sebagaimana cara takbiratul ihram. Wa indal i'tidal lan indalam nalikani i'tidal. Wa indal i'tidal lan indalam nalikani i'tidal. I'tidal itu berarti bangun dari ruku, kembali ke posisi semula sebelum kalian ruku, ini namanya i'tidal. Begitu juga ketika i'tidal, kalian juga membaca Sami'allahu liman hamidah. Pakai ha, ada haknya ya. Karena tulisannya Sami'allahu liman hamidahu. Itu tulisannya. Bacanya diwakafkan Sami'allahu liman hamidah. Kalau sudah berhenti tegak, baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ba'd. Bukan ba'du, ba'd. Ya, diwakafkan, ya. Tulisannya ba'du tapi bacanya diwakafkan. Kayak Allahu Akbaru. Kalau takbir kan Allahu Akbaru tulisannya. Kalian bacanya gimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahu. Kalian bacanya Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalian bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Bacanya wa bihamdi. Begitu juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du tulisannya dalnya di dhamma, cara bacanya diwakafkan syai'in ba'd. Ya, caranya seperti itu bacanya yang benar.